Shalom persatuan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga berakhir dengan ayat yang ke-8 dengan berikut iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintakannya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara-saudara yang kekasih, tema pembacaan kita di hari ini saya berikan tema yaitu pencobaan yang sering kita alami tentang hidup kita untuk memperkuat iman kita dan sebuah masalah hidup kita tentang keadaan susah maupun senang dan sengsara. Surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Kata pencobaan dalam kitab suci mempunyai bermacam-macam arti. Sesuatu yang dimaksudkan untuk menjatuhkan kita ini datang dari setan. Misalnya, pencobaan di padang guru terhadap diri Yesus, Matius 4 ayat 1-11. Pencobaan dalam Yakobus 1 ayat 13. Saudara-saudara yang kekasih, sesuatu yang dimaksudkan untuk mengangkat, menyucikan kita dan menguatkan kita, dan semua persoalan ini datang dari Tuhan. Dan biasanya kita sebut ujian. Misalnya dalam kasus Ayub, setan dengan izin Tuhan menyerang Ayub dengan menggunakan bermacam-macam hal dan bertujuan untuk menjatuhkan Ayub ke dalam dosa. Tetapi semua itu Tuhan menggunakan untuk menguatkan Ayub. Dalam Yakobus 1 ayat 2, ini merupakan pencobaan. Yang dimaksudkan adalah pencobaan yang artinya sesuatu yang datang dari ujian Tuhan dalam hidup kita, dan ini terlihat jelas dari ayat 2 sampai ayat 4. Pencobaan atau ujian ini datang dengan berbagai macam-macam bentuk kesukaran dan penderitaan. Orang Kristen banyak mengalami atau menghadapi kesukaran. Saat ini banyak orang menganggap bahwa kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong kita atau memberkati kita dalam segala hal, baik kesehatan, pekerjaan, studi, keuangan, dan sehingga kita menjadi mulus dan enak. Ajaran ini jelas bertentangan dengan kitab suci. Coba bandingkan dengan Matius 7 ayat 13 sampai ayat 14, di mana jalan orang yang mengikuti Kristus tidak digambarkan dengan jalan yang lebar, tetapi justru jalan yang sempit, yang jelas menggambarkan jalan yang penuh kesukaran. Surat Yakobus yang saat ini kita renungkan ini dalam Yakobus 1 ayat 1, kita sudah mempelajarinya bahwa Yakobus menulis surat ini untuk orang Yahudi Kristen yang tersebar di luar Palestina. Mereka terpencar dan mereka dibenci baik oleh orang Yahudi yang non-Yahudi Kristen, oleh maupun orang-orang atau pemerintahan Romawi. Jelas sekali mereka menghadapi penderitaan atau kesukaran. Bandingkan Kisah Para Rasul 14 ayat 22b, Filipi pasal 1 ayat 29. Kalau hidup saudara penuh kesukaran dan penderitaan, jangan terlalu mengira bahwa ada dosa dalam hidup saudara. Memang bisa saja karena dosa dalam hidup kita diajarkan Tuhan dengan berbagai macam-macam pencobaan. Bukan kita berdosa,
tetapi karena Ia mau menguji kita. Ayatnya yang kedua mengatakan bahwa berbagai pencobaan atau kesukaran itu bisa banyak sekali dalam bentuk apapun, seperti problem ekonomi, pergaulan, perjodohan, dan pelayanan, studi. Dan problem ini bisa yang tak terduga maupun tidak terduga. Ini ditunjukkan oleh kata jatuh dalam ayatnya yang kedua. Ayatnya yang ketiga, bagaimana kita menghasilkan ketekunan. Dalam bahasa Yunani digunakan kata hupomone, yang berarti kemampuan untuk bertahan dalam kesukaran, bukan dengan sikap sekedar bertahan atau diam, pasif, tetapi dengan sikap demikian rupa sehingga mampu untuk menjadikan situasi atau hal yang tidak menyenangkan itu menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Dalam menghadapi kesukaran, sikap kita akan menjadi marah, jengkel, bersungut-sungut, lari dalam dosa, mundur dari Tuhan. Ini bukan jelas ketekunan. Saudara-saudaraku, bertahan, tetapi bertahan secara pasif atau diam, tidak marah, tidak sungut-sungut. Ini memang masih lebih baik dari sikap pertama, dan ini belum termasuk ketekunan seperti yang dimaksudkan dalam ayat 2. Saudara-saudara bersukacita, memuji atau bersyukur kepada Tuhan, dan tetap hidup bagi kemuliaan Tuhan. Contohnya Paulus dan Silas dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan Nabi Habakuk dalam Habakuk 3 ayat 17-18. Inilah ketekunan yang dimaksudkan dalam ayat 3, yang mana menjadi sikap saudara pada waktu saudara menghadapi kesukaran. Kalau selama ini saudara lebih sering bersikap salah, maukah saudara dengan pertolongan Tuhan berusaha untuk memperbaikinya? Ketekunan ini merupakan sesuatu yang penting sekali, karena ketekunan ini memungkinkan kita untuk bertahan sampai akhir di dalam mengikuti Yesus. Tanpa ketekunan seperti ini, kita bisa menjadi seperti orang yang termasuk golongan tanah batu, yang bertahan hanya sebentar saja lalu murtad. Matius 13 ayat 5-16. Ketekunan seperti ini bisa mempengaruhi dunia kalau kita hanya bisa bertahan secara pasif dalam menghadapi kesukaran. Itu tidak mengherankan orang, tetapi kita bisa tetap bersukacita, bersyukur, dan memuji Tuhan. Bukan bisa tetap bersemangat melayani Tuhan di tengah-tengah kesukaran dan segala macam kesukaran, maka kita bisa membuat dunia menjadi heran sehingga menjadi mau mempelajari rahasia Tuhan. Rahasia sukacita tersebut bahkan mau mengikuti Kristus. Ketekunan seperti ini mungkin bisa didapatkan kalau kita mengalami kesukaran. Bandingkan Ayub pasal 3. Di sini ada sebuah ilustrasi. Seorang pendeta muda meminta seorang pendeta tua untuk mendoakannya supaya ia mempunyai ketekunan. Mereka lalu berdoa bersama-sama dan pendeta tua itu berdoa. Ternyata pendeta tua itu sama sekali tidak menyinggung tentang ketekunan. Dalam doanya, sebaliknya ia berdoa supaya Tuhan memberikan segala macam kesukaran dan penderitaan kepada pendeta muda ini. Ini membuat pendeta muda itu menjadi marah dan menegur pendeta tua itu, lalu berkata, satu-satunya jalan untuk mendapatkan ketekunan adalah melalui penderitaan atau kesukaran. Karena itu, janganlah marah atau memberontak kepada Tuhan, sebab Ia menempatkan saudara dalam berbagai macam-macam kesukaran dan penderitaan. Ia sedang membentuk saudara supaya menjadi orang yang tekun di dalam Tuhan. Ayatnya yang keempat menunjukkan tujuan pemberian kesukaran itu, supaya kita menjadi sempurna dan kekurangan sesuatu apapun secara jasmani. Kata-kata ini harus diartikan secara rohani, karena kata sempurna dan utuh
juga bersifat rohani, sama seperti emas yang harus dibakar supaya menjadi murni. Maka orang Kristen harus mengalami kesukaran. Hidupnya yang bisa disucikan karena ada bermacam-macam dosa yang harus dibersihkan dari diri kita, seperti persinahan, sombong, kemalasan, iri hati, pelit, pemarah, cinta uang. Maka Tuhan juga menggunakan berbagai macam pencobaan. Ayatnya yang kedua, untuk membersihkan dosa yang macam-macam itu. Karena itu, kalau saudara berdoa supaya hidup saudara disucikan, jangan heran kalau sebagai jawaban saudara, Allah memberikan banyak kesukaran kepada saudara. Cobaan atau kesukaran, menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan dalam ayat yang kedua, ini tidak berarti bahwa kita secara sengaja harus mencari kesukaran. Kata-kata jatuh ke dalam pencobaan dalam ayatnya yang kedua menunjukkan bahwa kita tidak mencarinya dengan sengaja. Tentu, kita bukan hanya tidak boleh mencari kesukaran atau penderitaan tanpa ada perlunya, tetapi kita bahkan berusaha untuk menjauhi atau menghindari kesukaran atau penderitaan, asal itu bisa dilakukan tanpa dosa. Karena kata-kata dalam doa Bapa kami yang berbunyi, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Matius 6 ayat 13a itu tidak bertentangan dengan ayat 2. Ini apalagi kata pencobaan dalam Matius 6 ayat 13a itu jelas menunjukkan kepada pencobaan yang datang dari setan. Kini juga tidak berarti bahwa kita harus bersuka cita karena kesusahan itu sendiri, dan juga tidak berarti bahwa kita harus menganggap kesukaran itu sendiri sebagai suatu berkat, tetapi hal-hal baik yang akan dihasilkan oleh pencobaan itu atau kesukaran itu seperti ketekunan dan kesucian. Kata Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 19b sampai 10 yang berbunyi, sebab itu terlebih suka atau aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahanku, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini jelas menunjukkan Paulus bukan menyenangi penderitaan itu sendiri, tetapi hasil atau akibat dari penderitaan itu. Kita harus menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Kita tidak boleh hidup menurut perasaan kita dalam mengalami kesukaran. Kita cenderung untuk sedih, putus asa, kecewa, bahkan marah. Tetapi kita tidak boleh hidup menurut perasaan ini. Saudara-saudara, mengapa berarti bahwa menilai berdasarkan firman Tuhan bukanlah berdasarkan perasaan atau penglihatan kita? Dalam Roma 8 ayat 28, kita harus hidup berdasarkan apa tadi. Misalnya dengan menyanyi, memuji Tuhan, bersyukur, menganggap sebagai suatu kebahagiaan juga berarti bahwa kita harus menghadapi pencobaan atau kesukaran dengan hati yang gembira. Ini justru menyebabkan kita bisa menghadapi kesukaran tersebut. Meminta hikmat dari Tuhan, ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Dalam mengalami atau menghadapi kesukaran, kita seringkali menjadi bingung karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan pada saat seperti itu. Kita harus meminta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa menghadapi kesukaran itu dengan cara yang benar. Allah adalah sumber hikmat dan Ia berjanji akan memberikan hikmat, asalkan kita mau memintakannya kepadanya. Ayatnya yang kelima, tidak dalam segala hal Allah berjanji untuk memberikan apa yang kita minta, dalam hal dimana Ia tidak berjanji untuk memberikan kita
tetap boleh meminta, tetapi tentu saja kita belum tentu menerimanya apa yang kita minta. Contohnya, kesembuhan dari penyakit dan studi kita. Tetapi dalam persoalan hikmat untuk menghadapi kesukaran, Ia memberikan janji bahwa Ia akan mengabulkan permintaan kita, dan karena itu kita harus memintakannya dengan beriman pada janjinya, tidak dengan bimbang. Ayat 6-7. Pernahkah saudara berdoa meminta hikmat untuk menghadapi kesukaran dengan terus berdoa supaya dibebaskan dari kesukaran? Tetapi mintalah hikmat untuk menghadapi kesukaran dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin.